mari bersama-sama untuk mendidik anak kita, bertanggung jawab kepada kita dan kepada Tuhan kita atas apa yang sudah dititipkan kepada kita. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali, kita berjumpa kembali dalam podcast antara Biro Kalsel yang akan membahas tema-tema menarik di Kalimantan Selatan. Sekarang saya sedang berada di ruangan podcast yang ditemani oleh Pak Yuli Haryanto ya Pak ya? Iya betul Pak Li. Pak Yuli Haryanto ini adalah Kepala LPMP yang ngurusin pendidikan. Gimana sih sekarang pendidikan kita ini, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya beliau akan menyampaikan hal-hal yang menarik, yang tentunya bahkan membuat sesuatu yang informasinya dapat berguna untuk masyarakat bersama. Selamat datang Pak Yuli. Ya, terima kasih. Baru Pak pertama kali ya Pak ya? Pertama kali Pak Li. Ya mudah-mudahan bisa kedua, ketiga, keempat Insya Allah. ya Pak ya. Amin. Insya Allah. Amin. Pak Yuli, Ya Pak. bisa gak cerita nih Pak, bagaimana sih kondisi pendidikan di Kalimantan Selatan, terutama di zaman pandemi seperti sekarang ini? Pastinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Pak. Bisa disampaikan Pak? Baik Pak, betul sekali Pak. Kasus atau kondisi pandemi ini kan di luar kesengajaan, artinya segala hal yang terjadi karena memang situasinya darurat gitu ya. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena adanya pandemi COVID-19 untuk meminimalkan mungkin terjadinya pengurangan mutu pendidikan itu sudah dilaksanakan, terutama terkait beberapa program Merdeka Belajar begitu Pak. Memang pendidikan kita mutunya kurang. Kalau berbicara mutu itu sebenarnya kembalinya kepada Undang-Undang Sisdiknas Pak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 iya, gitu. Bahwa salah satu capaian mutu itu adalah pada standar nasional pendidikan. Apabila sekolah sudah mencapai standar nasional pendidikan, itu dikatakan sudah bermutu, begitu Pak. Oh. Nah, sekarang masalahnya kondisinya sekarang seperti apa terkait dengan mutu pendidikan kita, bila mana dikaitkan dengan 8 standar nasional pendidikan yang 8 standar tuh tolong jelasin apa aja 8 standar. Oh iya. Baik Pak, 8 standar itu mulai dari standar isi, standar penilaian, kelulusan, standar proses, standar PTK, sampai dengan yang terakhir adalah standar kelulusan, di mana dari 8 standar tadi ujung-ujungnya adalah pada standar kelulusan Pak. Standar kelulusan, standar anak-anak kita mutunya seperti apa, begitu. Nah, dari 8 standar nasional pendidikan ini yang mana tahun 2019 maksud kami yang diukur dari ketercapaian 8 SNP, sudah banyak sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai standar nasional pendidikan Pak. Ada sekitar 700 sekolah yang sudah mencapai standar nasional pendidikan. Itu tahun 2019. 2019 betul, 2020, sebelum pandemi. Nah, 2020 setelah Covid itu setelah pandemi ini turun drastis Pak. Sayangnya. Hanya beberapa sekolah saja yang mencapai standar nasional pendidikan. Artinya turun Pak, terutama pada standar proses. Ya, jadi kami punya datanya, terutama di standar proses turun. Memang kondisi pandemi ini berbagai versi penelitian juga banyak sekali imbasnya terkait pendidikan, penurunan mutu Pak. Karena sekali lagi pembelajarannya kan tidak tatap muka, tapi PJJ. Seperti yang sering kita sampaikan bahwa PJJ itu adalah emergency exit, yang mana digunakan hanya pada waktu darurat. Harapannya kalau sudah tidak emergensi lagi, sudah tidak darurat lagi, kita kembali ke PTM sehingga nanti capaian mutunya bisa diperoleh atau bisa sesuai dengan standar nasional pendidikan, sesuai dengan amanat undang-undang Pak. Dalam kondisi seperti sekarang ini Pak, kesiapan guru-guru itu sendiri bagaimana Pak? Apakah mereka sudah bisa mengantisipasinya atau ada hal-hal yang mengganggu atau menghambat mereka untuk bisa menjadi guru yang baik? Iya, kalau melihat dari kegiatan yang pernah kami laksanakan Pak, kami beberapa kali webinar, sebenarnya banyak sekali antusias guru untuk mengikuti perkembangan, terutama membekali kemampuan IT-nya agar bisa mengikuti atau memfasilitasi anak didiknya ketika mereka PJJ, pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi namun demikian kami tidak bisa pungkiri kalau banyak juga guru-guru, terutama Bapak Ibu guru yang
mungkin usianya gitu ya, usianya itu Maksudnya sudah usianya tidak udah di atas berapa? Di atas Ya. 40, 50 atau gimana? boleh dikatakan di atas 50 Pak. Wah, banyak itu. Banyak Pak, itu kan kalau kita mengibaratkan dengan anak-anak muda, guru-guru muda, guru-guru milenial itu kan jauh berbeda Pak. Ketika kita kasih pembekalan terkait dengan pembelajaran menggunakan IT lebih cepat menangkap gitu ya. Artinya ini yang perlu jadi perhatian. Karena ketika pandemi COVID kemudian ada anjuran untuk PJJ itu kan cepat sekali Pak. Betul. Langsung gitu ya. Nah, proses pembelajarannya ini kan butuh waktu. Guru-guru yang ngajar pinter di depan belum tentu bisa ngajar di depan komputer, apalagi menggunakan komputer. Itu kendala baru di guru Pak. Belum kendala ada di siswa. Karena keberagaman siswa kita kan juga bermacam-macam. Yang di kota mungkin punya HP, punya laptop, orang tuanya mampu punya laptop, tetapi yang di daerah belum tentu. Nah, disinilah kondisi pandemi ini ada semacam kesenjangan pembelajaran Pak yang cukup signifikan gitu. Oke Pak, ini kita ke gurunya dulu ya Pak. Siap. Tadi Bapak bilang guru-gurunya pengetahuan IT-nya kurang. Terus bagaimana untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang IT? Apakah ada pembelajaran atau pelatihan-pelatihan Pak? Ya, jadi memang untuk mengantisipasi ini kita mendorong dan mengajak Bapak Ibu guru untuk mengikuti perkembangan metode-metode pembelajaran yang digunakan selama PJJ Pak. Jadi banyak sekali metodenya. Untuk pelatihan guru sendiri pun kita kan terbatas, tidak bisa juga tatap muka Pak. Pembelajarannya itu bisa melalui webinar maupun pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dengan IT. Misalkan sekarang ada namanya Duta Rumah Belajar. Duta Rumah Belajar di mana merekrut guru-guru yang punya IT bagus untuk dibekali oleh kementerian gitu ya, agar nanti bisa mengimbaskan pembelajaran IT-nya kepada guru-guru yang ada di sekitarnya. Oke Pak. Ya. Pak Yuli, ini kan LPMP, itu kan lembaga penjamin mutu pendidikan atau quality control untuk pendidikan Indonesia. Itu apa aja Pak yang akan disampaikan atau diberikan oleh LPMP kepada masyarakat Indonesia? Baik. Terutama di Kalimantan Selatan. Kami LPMP Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di bawah Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Pak. Nah, kami memiliki tusi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, pengembangan model, fasilitasi, supervisi mutu pendidikan, baik supervisi mutu pendidikan dasar dan fungsi pendidikan menengah sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini langsung di bawah Kementerian Pendidikan ya, bukan dinas di sini Bukan Pak. Kami di bawah UPT-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan setiap provinsi itu ada satu LPMP-nya. Oh gitu Pak. Ya. Ini Pak, kembali lagi kepada masalah anak-anak ya Pak ya. Ini bagaimana sih supaya anak-anak itu bisa belajar dengan baik ya Pak dalam kondisi seperti sekarang ini? Apakah mereka harus dikasih banyak tugas atau gimana gitu Pak? Beberapa kali kami mensosialisasikan program kebijakan pembelajaran PJJ dengan Dinas Kabupaten Kota. Kami selalu menyarankan ada semacam pendekatan gitu ya. Artinya melihat data anak didik di masing-masing kabupaten kota. Karena setiap program itu tidak bisa kami samakan antara kabupaten satu dengan kabupaten lain atau antara daerah sekolah yang ada di kota sama di desa. Jadi kami condong untuk memberikan semacam pemerintah daerah atau dinas pendidikan kabupaten kota melihat, memetakan kondisi anak-anak didiknya. Mereka punya laptop tidak, mereka punya HP tidak, terjangkau internet atau tidak, terjangkau dengan jaringan seluler atau tidak gitu. Nah, kalau sudah terpetakan kan artinya nanti bisa pembelajarannya itu metodenya bisa mengacu ke sana. Misalkan untuk anak-anak yang desa atau sekolah yang memang mayoritas anak-anaknya tidak memiliki HP, gitu. Berarti kan harus ada metode, nggak mungkin kita minta anak-anaknya untuk menggunakan WhatsApp atau Zoom, karena memang nggak punya HP, kan nggak bisa dipaksa kalau nggak punya. Maka ada namanya misalkan kunjungan ke rumah, gitu. Ada juga dengan semacam pokja-pokja di kelurahan Pak, dikumpulkan di kelurahan. Sebenarnya itu metode yang kami sarankan. Artinya mungkin di kelurahan itu difasilitasi
di situ dengan adanya internet, mungkin LCD dan sebagainya. Bukan sudah ada Pak? Gimana, Pak? Sudah ada di desa-desa itu menyediakan internet seperti itu. Betul Bapak, ini yang kami sarankan anak didiknya itu yang tadinya tidak ke sekolah bisa dikumpulkan di situ gitu. Jumlahnya kan mungkin terbatas ya, tentunya dengan prokes dan pengawasan. Itu bila mana sekolah atau daerah-daerahnya tidak atau anak-anaknya tidak memiliki internet, tidak memiliki HP, tidak memiliki laptop, dan itu harus menggunakan pembelajaran dengan IT karena memang guru-gurunya sudah bisa dan menguasai IT gitu. Pak, kemarin banjir tuh Pak. Iya. Katanya banyak fasilitas pendidikan yang rusak. Apa betul tuh Pak? Ya betul Pak. Jadi kami termasuk yang menjadi saksi ibaratnya begitu parahnya banjir tahun ini ya Pak ya, yang hampir dari 13 kabupaten kota itu paling cuma 1 atau 2 kabupaten kota yang tidak terkena banjir secara parah gitu. Tapi beberapa kabupaten kota yang banjirnya parah itu kami melaporkan kepada kementerian dari hasil pendataan yang kami laksanakan bersama-sama Bapak Ibu. Laporan dari dinas kabupaten kota itu ada yang bangunannya kita klasifikasikan rusak sedang, rusak sedang, rusak parah, sama rusak ringan Pak. Dan yang rusak parah terutama misalkan di HST Hulu Sungai Tengah itu juga parah, itu kita lihat bangunannya roboh. Bahkan beberapa sekolah yang infrastrukturnya baru mendapat bantuan dari pemerintah seperti laptop itu rusak juga bukan hanya rusak Pak, terendam. Nggak bisa dipakai ya? Nggak bisa dipakai Pak. Kalau sudah terendam berhari-hari Pak. Sayang sekali, dan kalau terendam langsung airnya surut nggak apa-apa Pak. Tapi kalau sudah katanya muter, kata Bapak muter tadi. Ya betul. Jadi kami mendengar cerita itu dari beberapa sekolah itu, jadi sudah mencoba diselamatkan beberapa laptop dikumpulkan di atas meja gitu ya, di atas meja-meja. Tapi ternyata ketika dibuka itu seperti kayak ada pusaran atau apa, sehingga laptopnya dan PC-nya semuanya berantakan lagi, tidak di tengah lagi Pak, gitu. Gitu. Kayak kemana-mana lagi gitu. Ke bawah air. Gitu. Iyalah, mungkin padahal di dalam kelas itu Pak, gitu. Di dalam kelas itu, sehingga ya sudah, mungkin memang rencana Allah gitu ya, sehingga komputernya memang rusak dan saat ini belum bisa dipakai, dan itu sudah kami laporkan kepada kementerian Pak. Jadi Pak, kalau melihat seperti sekarang ini, kedepannya yang cocok untuk pembelajaran untuk anak-anak ya, seperti apa Pak? Kan apalagi kan dengar-dengar sudah mau ada tatap muka lagi. Ya. Apakah memang itu memang sudah bisa dilaksanakan atau gimana Pak? Ya. Sesuai kalau kami sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengacu pada SKB 4 Menteri yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2021 gitu ya. Bagi sekolah yang PTK-nya sudah vaksin kan wajib memberikan opsi kepada orang tua agar anaknya itu bisa pembelajaran tatap muka atau tidak gitu. Opsi itu artinya diberi pilihan. Kalau memang orang tua mengizinkan anaknya untuk pembelajaran tatap muka ya sudah. Itu syaratnya Pak? Sudah. Itu syaratnya, ada berapa syarat selain itu Pak? Ada beberapa syarat Pak. Jadi misalkan harus ada Satgas Covid di sekolah, kemudian ada izin dari gugus Covid, kemudian ada izin dari mulai dari bupati atau wali kota, kemudian dari kepala sekolah sampai terakhir orang tua. Jadi apabila dari pemerintah daerah sudah mengizinkan tapi orang tua tidak mengizinkan, tidak boleh dipaksa. Oh gitu Pak. Iya, ya. Pak. Walaupun sekarang menteri juga udah menyarankan untuk tatap muka lagi ya. Betul Pak, karena memang learning loss-nya terlalu tinggi. Ya, sehingga kasihan kalau tidak, karena metode pembelajaran tatap muka ini saya kira sangat efektif gitu ya, walaupun nanti ketika pandemi tidak bisa kita pungkiri kapan ini berakhirnya, ya ada metode-metode lain yang bisa dikombin, misalkan blended learning gitu Pak, kombinasinya antara tatap muka sama dengan pembelajaran jarak jauh gitu. Ya. Pak, saya dengar itu ada program namanya Merdeka Belajar itu Pak. Ya. Itu ceritanya seperti apa Pak? Bisa jelasin Pak? Baik. Terkait dengan program Merdeka Belajar adalah program yang dicantangkan oleh Mas Menteri kita. Yeah. Sampai saat ini sudah ada 10 episode Merdeka Belajar, Pak. Apanya 10 episode? Apanya nih? Ya, jadi setiap film atau video. Misalkan episode pertama itu terkait dengan
dana BOS. Oh, dana gitu. BOS. Terus kemudian terkait dengan PJJ, PTM itu juga termasuk Merdeka Belajar, dan yang sekarang baru digencarkan itu adalah sekolah penggerak. Nah, cerita ya. sekolah penggerak seperti apa, Pak? Sekolah penggerak adalah program dari kementerian untuk atau sebagai katalis untuk mempercepat visi dari pendidikan kita, yaitu mewujudkan pelajar yang Pancasila, Pak. Gitu. Pelajar yang Pancasila. Ya, pelajar Pancasila itu pelajar yang karakter, punya keberbinekaan tinggi, jiwa gotong royong gitu, semangat empati yang tinggi gitu. Jadi untuk mendukung dari capaian visi pendidikan Indonesia. Kira-kira kalau untuk di sini mulainya kapan biasanya? Sekolah penggerak itu sudah mulai. Oh, sudah mulai. Sudah mulai, tetapi belum baru mulai pendaftarannya, Pak. Oh, pendaftaran. Jadi tahapannya itu kemarin mulai Desember 2020 kita ada namanya sosialisasi program sekolah penggerak. Dari Kalimantan Selatan terpilih 3 kabupaten kota, Pak, yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Kota Baru. Terpilih program itu kemudian disosialisasikan sekolah mana yang mau mendaftar, karena ini pembelajarannya bersifat holistik, menyeluruh. Jadi semuanya diharapkan bisa mendaftar. Lah nanti yang terpilih kuotanya tergantung dari kementerian. Karena tentunya tidak bisa semua sekolah, walaupun tahap awal ini baru, kalau seluruh Indonesia itu cuma 111 kabupaten kota, Pak. 2.500 sekolah sasarannya. Ya, jadi baru sedikit sekali, tapi ke depan nanti seluruh sekolah di Indonesia akan menjadi sekolah penggerak, begitu. Nah, saat ini baru kita masih kemarin sudah diumumkan kelulusan untuk sekolah penggerak dari 3 kabupaten kota ini, total ada 49 Kabupatennya sekolah. apa aja? Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Kota Baru. Oh, 3 aja ya? 3 saja. Padahal di sini kan ada 11. Ada 13 kabupaten kota. Iya, 13 kabupaten kota. Tahun 2022 ini rencananya ada 2 tambahan, Pak. Yaitu mana itu? Dari Batola sama Tanah Laut. Kenapa cuma 2 lagi tambahan? Apakah yang lainnya itu belum memenuhi syarat? Sebenarnya bukan memenuhi syarat atau tidak, tapi karena memang program sekolah belajar ini itu ada intervensi dari kementerian. Intervensinya itu baik sarana prasarananya, baik IT-nya, pembelajarannya, kemudian sampai nanti ada pelatih ahlinya, Pak. Nah, karena tidak semuanya itu tentunya pembiayaannya juga masih terbatas, maka tidak bisa seluruh kabupaten kota. Jadi seluruh Indonesia itu baru 111 kabupaten kota, Pak. 111 seluruh Indonesia? Dari 550 kabupaten kota se-Indonesia. Oh, masih banyak. Masih baru 30%-nya lah sekitar. Jadi menyesuaikan anggaran, Pak. Kalau anggaran pendidikan harus banyak, Pak. Nah, betul. Biar orang-orang jadi lebih pintar lagi. Betul, Pak. Pak, ya. Kalau untuk Merdeka Belajar ini tentunya kan perlu tenaga penggeraknya, guru penggeraknya. Itu sudah ada ke orang-orangnya, Pak? Ya. Guru penggerak itu merupakan episode. Jadi antara sekolah penggerak dan guru penggerak itu berbeda intervensinya. Kalau guru penggerak itu merupakan Merdeka Belajar episode yang kelima, sedangkan sekolah penggerak itu adalah Merdeka Belajar episode ke-7. Jadi artinya apa? Bahwa kalau guru penggerak itu kan nanti intervensi dari kementerian untuk mengajak guru-guru terpilih agar nanti bisa melaksanakan pembelajaran terdiferensial kepada anak didiknya gitu, dan nanti bisa mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lainnya. Tetapi kalau sekolah penggerak itu nanti akan membuat semacam sekolah percontohan atau sekolah model katakanlah, yang nanti seluruh komponen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolahnya, pengawasnya, gurunya akan mendapat intervensi dari kementerian. Misalkan nanti dapat bantuan alat-alat IT, kemudian mendapat bantuan yang tadi ada pelatih ahli, Pak. Pelatih ahli itu baru akan disiapkan. Jadi kemarin kita kementerian kita merekrut pelatih ahli, dan ini diperpanjang, Pak, sampai dengan tanggal 19 bulan Juni ini. Jadi kepada Bapak Ibu yang memiliki kemampuan sebagai pelatih ahli, guru penggerak atau harus seperti apa, Pak, jadi pelatih ahli itu? Oh iya. Syaratnya apa? Ini siapa tahu pendengar ini pengen jadi pelatih ahli kan? Iya. Syaratnya ada beberapa persyaratan, tentunya
misalkan dari praktisi pendidikan bisa, dia memiliki pengalaman-pengalaman terkait dengan pendidikan. Kemudian juga boleh guru, boleh kepala sekolah, bahkan pensiunan juga boleh, gitu ya, boleh ikut mendaftar. Jadi batas umur nggak ada ya? Ya. Jadi pendaftarannya mana, nanti bisa buka Bapak Ibu googling aja di webnya Sekolah Penggerak. Nah di situ ada. Bisa lihat di program Sekolah Penggerak. Jadi Sekolah Penggerak itu untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila tadi. Oh gitu Pak. Ya kita sekarang melihat kondisinya seperti itu ya Pak, pendidikan. Iya betul Pak. Ini Pak yang saya agak khawatirkan itu soal anak-anak itu. Ya dari ada anak yang kecanduan game saat pembelajaran online. Itu bagaimana Pak? Seperti apa seperti yang terjadi ada di mana di Amuntai ya kalau gitu. Itu gimana Pak? Penanggulangannya Pak? Iya Pak, memang sebenarnya ketika kita PJJ itu kan mendekatkan anak kepada dunia teknologi ya. Jadi mereka yang dulu-dulu dibatasi pegang HP aja dibatasi gitu ya. Tapi sekarang malah disuruh gitu. Iya, gimana itu jadi? Maka sekali lagi dari kita melihat bahwa saat ini juga adalah dunia milenial atau zaman milenial, di mana sebenarnya kita ini yang sudah usia 40 tahun ke atas itu sudah sebagai tamu atau pendatang di dunia mereka Pak sebenarnya. Jadi banyak istilah aja kita nggak tahu ya. Iya Pak. Jadi strateginya itu sebenarnya kita harus mencoba memasuki dunia mereka karena kita sebagai pendatangnya gitu ya, mereka lah orang-orang yang ada di milenial inilah. Salah satu pendekatannya memang dari orang tua juga perlu mengawasi dan mengontrol anak didiknya Pak, anak-anaknya terutama. Karena apa? Ketika anak sudah pegang HP gitu ya, itu kan semacam hobi, fasilitas juga didukung, internet juga dapat kuota gitu ya. Sehingga kalau tanpa adanya pengawasan orang tua, pendampingan orang tua, pengawasan dari guru juga susah mengkontrolnya Pak. Karena sekali lagi, anak ini dunia mereka gitu, yang hobi mereka juga jadi satu di situ. Sehingga ketika kemarin ada keluhan juga dari Bapak Ibu guru Pak, mereka sudah susah-susah membuat konten, sudah diupload di YouTube, tapi tidak ada satupun siswanya yang mensubscribe atau melike YouTube-nya. Sehingga saya sudah payah gitu. Artinya apa? Ketika mereka sudah pegang HP, sudah pegang laptop, pilihan itu di tangan mereka. Kita nggak bisa lagi, mereka itu wong di kelas aja yang ada gurunya, mereka bisa mengintip, membuka yang lainnya, apalagi tanpa ada pengawasan gitu. Jadi memang agak repot Pak ya. Jadi Betul, memang Pak. perlu orang tua juga harus tua. siap memberikan pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Betul Pak. Ya Pak, seperti ini kualitas capaian di bidang praktek juga menurun Pak. Iya. Terutama untuk anak SMK. Itu bagaimana Pak? Iya Pak, betul Pak. Sekarang coba kita anak-anak yang biasanya misalkan terkait dengan sains gitu ya Pak ya. Jadi mereka biasanya bisa praktek di sekolah. Sekarang nggak ada praktek itu Pak. Gitu. Jadi kami pun kemarin sempat ada namanya demo sains Pak. Ketika memperingati Hari Pendidikan Nasional, kami namanya demo sains gitu. Anak-anak diajak praktek langsung di LPMP gitu. Ternyata antusiasnya luar biasa sekali. Mereka sangat senang sekali karena sudah setahun lebih ya Pak ya. Sudah tidak melaksanakan demo atau melaksanakan praktek langsung, sehingga ini Pak kemundurannya itu luar biasa. Sekali lagi kondisi COVID ini memang learning loss-nya sangat luar biasa, dan yang perlu kita cermati bahwa pandemi COVID-19 adalah bencana gitu. Ketika bencana PJJ itu hanyalah emergency exit. Kalau itu emergency exit ya pintu darurat itu apa adanya, tidak semegah pintu utama gitu ya. Kita harus memaklumi dengan keterbatasannya gitu. Jadi kontrol, bantuan, kepedulian semua pihak itu sangat kami harapkan, terutama pemerintah daerah Pak. Bantuan pemerintah daerah terkait dengan pendidikan untuk agar guru-gurunya melek IT, memfasilitasi anak-anak didik yang mungkin di daerah tertentu yang tidak punya HP, betul. Mungkin perlu, bahkan kalau perlu sedekah HP yang punya HP 2. Sudah bagus itu Pak. Disumbangkan untuk anak-anak yang kan banyak tuh sekarang yang
tiap tahun ada yang ganti HP gitu kan, siapa tahu punya lebih daripada nggak dipakai, disumbangkan. Jadi mungkin perlu kita buat semacam komunitas anjuran gitu ya, bukan hanya sedekah uang, tapi sedekah HP, sedekah laptop. Terakhir Pak, Iya, pesan Pak. Bapak kepada orang tua, karena ini tidak lepas dari peran orang tua. Pesan Bapak kepada orang tua untuk anak-anaknya seperti apa Pak? Ya, pesan kami untuk Bapak Ibu orang tua, satu, sabar. Kedua, jangan lelah untuk mendoakan anak-anak kita. Anak-anak kita ini juga selamat dari COVID, tapi juga selamat karakternya, selamat pembelajarannya. Jangan sampai anak-anak kita ini, karena kita kemarin terlena anak-anak itu selalu belajar di sekolah, kalau sudah diserahkan sekolah seolah-olah kita sudah tidak punya tanggung jawab gitu ya. Padahal sebenarnya pembelajaran utama itu ada di rumah gitu. Sehingga kami sangat menganjurkan Bapak Ibu, mari bersama-sama untuk mendidik anak kita, bertanggung jawab kepada kita dan kepada Tuhan kita atas apa yang sudah dititipkan kepada kita. Kalau saya itu Pak, jangan lelah untuk mendoakan anak-anak kita. Nah, itulah pesan-pesan untuk orang tua. Jangan lupa, itu kewajiban kita juga untuk membuat anak-anak kita bisa lebih baik lagi dalam belajar. Terima kasih Pak Yuli. Terima kasih Pak Oli. Sangat menarik informasi yang disampaikan. Semoga masyarakat bisa lebih baik lagi. Dan ini yang merupakan suatu yang harus kita lakukan dalam kondisi yang tidak baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.